Halo guys, welcome back ke channel, semoga Juvilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas perbandingan helm dari Rp150.000 sampai Rp750.000 guys. Nah, buat kalian yang dari kemarin request pengen dibikinin video perbandingan helm dari yang murah sampai yang mahal, di video kali ini gue bakal bahas guys. Perbandingannya dari build quality-nya, dari harganya, dari bahan dan segala macam gue bakal bahas tuntas di video ini guys. Dan feel-nya gimana saat kita pakai guys. Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu guys. Karena di channel ini gue membahas semua tips and trick gimana sih caranya kita merawat motor kita, gimana caranya kita merawat mobil kita agar seperti baru terus guys. Dan gak hanya itu aja, di channel ini gue membahas gimana sih caranya kita belajar motor, mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap. Pokoknya tips and trick seputar otomotif lengkap ada di channel ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu guys ya. Dan yang pertama gue bakal bahas dari build quality-nya dulu guys. Nah, ini yang pertama ini adalah helm RN ya guys ya. Nah, ini RN, yang kedua ini adalah helm Ing, dan yang ketiga ini helm KYT, dan yang keempat ini helm Zeus. Yang ke Zeus ini tipenya yang full face guys. Kalau yang tiga ini tipenya half face ya, half face atau open face. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya full face ini kita pakai tuh kalau misalkan buat bepergian jarak jauh. Kalau misalkan untuk kita di kota itu emang sebenarnya agak kurang efektif dan efisien ya guys ya. Karena kan kalau kita biasa pakai di kota, biasanya kalau misalkan untuk nahan angin itu malah jadi panas guys. Oke, dan yang pertama ini dari build quality dulu guys. Nah, ini yang untuk helm RN ini tuh bobotnya ringan ya guys ya. Nah, biasanya kalau misalkan untuk helm yang ini kan harganya itu Rp150.000 ya guys ya. Nah, ini tuh ya namanya juga yang cukup murah ya guys ya. Nah, ini kualitasnya ini dari kita bisa ketok-ketok seperti ini, dia benar-benar tipis ya guys ya. Oke, tipis, dan untuk finishing si catnya ini lumayan lah guys, glossy. Tapi yang paling penting dia udah SNI guys. Oke, nah untuk yang kita kalau misalkan mau beli helm, berapapun itu harganya, yang paling penting kita tuh harus beli yang standar nasional Indonesia guys. Karena helm yang sudah SNI sudah lulus standar uji ya guys ya. Jadi udah sangat aman untuk kita pakai di Indonesia ini guys. Oke, nah dari build quality-nya dulu guys ya, ini seperti ini ya guys ya. Oke, ya agak tipis ya guys ya. Oke, cukup tipis. Dan untuk yang kedua ini, untuk yang Ing ya guys ya. Nah, ini biasanya ini tuh yang banyak warnanya guys. Ini adalah favorit ya guys ya. Helm-helm favorit yang biasa kita temukan di jalanan guys, baik cowok maupun cewek. Ini paling banyak ya guys ya ditemukan. Ini range harganya sekitar 350 ribuan guys. Oke, nah ini dari build quality ini cukup kokoh ya guys ya. Nah, ini dia tuh begitu kita ketok aja dia tuh ampak ya guys ya. Jadi si bahannya itu kuat. Oke, karena emang Ing tuh mendesain tidak main-main guys dengan si kekuatannya ya guys ya. Oke, nah ini dari build quality-nya ini benar-benar, dan finishing-nya juga, catnya juga rapi ya guys ya untuk yang Ing ini. Dan untuk yang KYT, nah kalau untuk yang KYT ini emang ini didesain untuk kebanyakan anak-anak muda ya guys ya, karena dia tuh desainnya sporty dan juga motif-motifnya ini paling diminati oleh anak-anak muda guys. Jadi kalau misalkan kalian yang anak-anak muda, kalian pengen ngejar motif, bener-bener helm KYT ini menjawab ya guys ya, karena dia tuh nggak cuma satu model aja guys, bener-bener banyak banget, puluhan banget si motifnya, dan semuanya tuh keren-keren guys. Oke, nah ini build quality-nya juga dia tuh sama ya guys ya, seperti yang ini dia tuh bagus ya guys ya. Oke, ampak juga. Nah, dan untuk yang ini, untuk yang Ing ini ya guys ya, nah ini lisensinya dia tuh udah dot guys. Oke, ini udah dot, dan yang KYT ini juga udah dot. Nah, bedanya apa sih? Jadi kalau misalkan untuk lisensi itu ada 3 guys, ada SNI, dot, dan snail. Nah, kalau yang dot itu di atasnya si SNI guys. Jadi dia tuh udah standar internasional ya guys ya. Kalau untuk yang dot, dan kalau misalkan untuk yang snail itu udah standar race, itu untuk balapan guys. Oke, tapi kalau misalkan kita pakai di Indonesia ini nggak usah yang snail juga guys. Biasanya kalau misalkan helm-helm premium ya guys ya, model AGV, model Arai, itu semuanya udah lisensinya itu udah snail, dan itu tuh udah standarnya racing ya guys ya. Kalau misalkan kita pakai balap itu bisa, tapi kalau misalkan untuk kita di Indonesia ini, dot ini udah sangat cukup guys. Oke, karena dia tuh dari ketahanannya tuh udah jauh lebih baik daripada yang SNI, karena dia tuh udah SNI dot. Kalau misalnya dot itu udah pasti SNI guys. Nah, jadi yang SNI ini udah di-emboss ya guys ya dari sininya. Oke, dari dalamnya. Nah, kalau misalkan yang dot ini dia tuh masih cap ya guys ya, tempelan. Oke, nah dan yang tadi build quality-nya dari yang KYT dia tuh udah bagus banget ya guys ya. Oke, nah ini bisa kita dengar ya guys ya. Nah, ini kita bisa ketok-ketok dari semua sisinya, bahannya itu bagus. Oke, nah dan finishingnya juga benar-benar keren banget guys. Oke, gua akui dari semua brand untuk KYT ini udah paling jos banget, udah paling mengutamakan motif anak muda banget guys, dan coklatnya itu udah benar-benar kece abis guys. Dan naik dari
Yang KYT ini yang Zeus guys. Nah untuk yang Zeus ini dari build quality-nya ini nah ini bisa kita dengar ya guys ya. Nah ini paling oke ya guys ya. Ini untuk standar harian kita daily ya guys ya. Nah ini bisa kita dengar ya dari semua sisinya. Ini benar-benar nggak ada yang kopong ya guys ya. Nggak ada yang kopong tuh beda dengan yang ini. Nah ini kan benar-benar kosong banget ya guys ya. Plastik ya, dari harga juga kita nggak bisa bohong ya guys ya. Yang ini kan harganya 700, ini tuh relatif guys, ada yang 720, 750 sampai 800 tergantung toko yang dijual, tapi range harganya sekitar 700 sampai 750 ribuan guys. Oke. Nah dan ini tuh finishingnya bener-bener kece abis guys. Ini bener-bener rapih banget untuk yang Zeus ini guys. Dan ini juga lisensinya udah dot ya guys ya. Nah ini SNI dot. Oke. Dia udah bener-bener. Nah ini yang gua pakai ini adalah yang motif Dove ya guys ya. Nah Dove-nya benar-benar kece banget. Oke, dan ini benar-benar rapih banget guys. Oke, dan menurut gue ya guys ya, dari keempat helm ini untuk yang finishingnya paling rapih adalah yang KYT dan yang Zeus guys. Oke, ini benar-benar finishingnya tuh catnya itu benar-benar sampai ke lukukan-lukukan si ventilasi ini guys. Oke, dia benar-benar rapih banget, benar-benar rapih banget guys. Oke, sampai ke sininya. Kalau misalkan yang ink tuh masih, karena dia mungkin modelnya polos juga guys ya, masih ada nah seperti ini ya guys ya, masih agak sedikit kurang rapi. Tapi kalau misalkan untuk orang profesionalis aja guys, tapi kalau misalkan untuk kalian yang cuman pakai aja ini udah dibilang sangat-sangat bagus guys. Oke, nah itu dari build quality-nya ya. Ini gue jejerkan dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Oke, dari yang kedua dari si ventilasinya guys, ventilasi si udaranya. Nah kalau yang untuk yang helm ini gue udah pakai sekitar 2 tahunan, 2 sampai jalan 3 tahunan guys. Dan menurut gue ya guys ya, ini pengalaman pribadi gue, yang ventilasi ini tuh kurang efektif ya, dan tidak bisa dibilang apa ya, kurang berguna lah kalau misalnya kita pakai si airflow ini ya guys ya. Oke, si ventilasi ini ada di atas, ini 2 biji ya guys ya. Oke, nah ini seperti ini. Nah jadi si lubang-lubang ini tuh didesain oleh si helm untuk kita tuh kalau misalkan berkendara nih guys, kita lagi berkendara, setelah itu kalau kita panas ya, itu si lubang ventilasinya itu bisa dibuka dan ditutup guys. Nah kalau misalnya untuk yang helm ini tuh kurang efektif lah, karena emang sebenarnya ventilasi ini terlihat dari yang bagian bawah guys. Nah untuk yang ventilasi bagian bawah ini tuh hanya pajangan aja guys. Nah kelihatannya dari mana ini tuh body yang ditempelin oleh si ini guys, plastik motif aja guys. Jadi bukan ventilasi, tapi ini hanyalah plastik aja. Oke, yang bagian bawah sini. Nah ini kelihatan banget ya body ya dalamnya guys. Oke, jadi dia tuh dari bagian atas. Bener guys, yang atas ini, nah ini kelihatan ya guys ya bagian dalamnya ya. Ini kalau misalkan kita lihat ya dari bagian dalam, ini tuh body ya guys ya. Dia bukan airflow, jadi benar-benar dia tuh nggak ada untuk ventilasi udaranya guys. Oke, nah lanjut untuk helm ink ini. Airflow-nya itu ada 2 ya guys ya, si ventilasi 2 ini. Oke, nah di atas, dan ini bisa dibuka dan ditutup guys. Oke, kalau misalkan kita hujan atau misalkan kita panas, ini kita bisa buka dan tutup ya guys ya. Oke, nah di sini juga cukup efektif guys. Kalau ini udah gua pakai sekitar, ini tuh lebih lama guys, 3 tahun lebih. Oke, dan ini tuh udah cukup nyaman ya guys ya. Kalau misalkan kita siang-siang, ini kita bisa buka dan benar-benar kerasa si aliran udara dari atasnya guys ya. Oke, tapi karena berhubung dia half face, jadi nggak begitu signifikan seperti kita memakai helm full face guys. Oke, kalau misalnya kita pakai helm full face yang seperti ini, dia airflow-nya benar-benar kerasa banget guys. Tapi kalau misalkan untuk helm half face, karena dia dari depannya juga, dari bawah juga emang anginnya kencang, jadi kita kurang berasa seperti kita memakai helm full face. Seperti itu guys. Nah ini ada 2 ya guys ya, di bagian di atas ini 2, dan bisa ada 2 lagi guys. Jadi di belakang 2 dan di atas 2 guys. Jadi ada 4 guys totalnya. Oke, di atas juga sama, bisa dibuka dan ditutup. Dan ini disarankan kalau misalkan kita hujan, ini benar-benar ditutup guys. Karena kalau misalkan kita dibiarkan membuka, nanti dia air hujannya tuh dapat masuk ke shell-nya, ke bagian si busanya guys ya. Kan sayang ya guys ya. Kalau misalkan sampai masuk ke dalam ya guys ya, dia tuh ada lapisannya. Jadi kalau misalkan masuk tuh bisa masuk ke bagian styrofoamnya dulu guys, si bagian paling atasnya guys ya. Kan kita sayang ya kalau misalkan punya helm tapi kita nggak dijaga gitu ya. Kalau misalkan sampai sering kehujanan, itu lebih baik ditutup aja guys. Kalau misalkan kita panas baru dibuka. Oke, nah lanjut kita ke bagian yang helm ketiga. Ini adalah helm KYT untuk si
airflow-nya dia ya, si ventilasinya ada satu di sebelah atas. Nah, ini cukup besar ya guys ya. Oke, bisa dibuka dan ditutup ya guys ya. Nah, ini cukup besar segini ya guys ya ukurannya. Satu di tengah, oke, bisa dibuka dan ditutup, dan di bagian belakang juga dua ya guys ya. Oke, bisa dibuka dan ditutup. Oke, dan untuk kebanyakan helm-helm yang premium itu kalau misalkan kita si ininya ya guys ya bisa dibuka dan ditutup, emang bisa kita atur guys. Beda dengan helm-helm yang murah. Oke, nah ini, dan ini tuh udah gua pakai sekitar 1 tahun lebih guys. Dan ini tuh benar-benar kerasa ya, cukup kerasa si aliran udaranya guys. Oke, nah berlanjut ke helm yang ketiga. Keempat guys, ini Zeus. Nah, untuk yang Zeus ini dia tuh dari depannya ya guys ya. Oke, di sini tuh ada dari bagian mulutnya. Oke, nah satu di bagian depan ini benar-benar kerasa kalau misalnya kita buka guys, karena kan kita kalau misalkan langsung kena angin gitu ya guys ya. Ini kalau misalnya kita buka langsung benar-benar kerasa ke belakang guys. Oke, ini satu di bagian depan dan dua di bagian atas guys. Bisa dibuka dan ditutup juga guys. Nah, untuk helm full face-nya di Zeus ini benar-benar jos banget guys. Ini enak banget airflow-nya. Satu di depan, dua di atas, dan dia tuh dibuang ke bagian belakang guys. Nah, dua di sini, dan dia tuh di dalamnya udah menggunakan jaring guys. Si pembuangannya ini. Jadi udah benar-benar efektif untuk kita daily itu udah benar-benar mantep banget. Oke. Untuk yang helm Zeus. Dan yang selanjutnya dari fitur keamanannya guys. Nah, ini dari keempat tipe helm ini ya, yang ada fitur keamanannya adalah yang RN dan yang KYT guys. Nah, fitur keamanannya di mana? Ini tuh adalah ada anti dive-nya guys. Nah, ini tuh bisa kita ini ya guys ya. Oke, ini bisa kita masukin gembok, atau misalkan kita pakai semacam kawat, atau kalau misalkan kalian bisa beli untuk pengaman helmnya guys. Oke, dan untuk helm RN ini emang cukup sulit ya guys. Nah, ini caranya dibuka ya guys ya. Dan rantai besinya bisa kita masukin ke sini guys. Oke, ini kita masukin ke sini, dan ini bisa langsung kita kaitin ke motor kita guys. Jadi kalau misalnya kita parkir di parkiran, mau kita tinggalin helmnya, udah benar-benar aman banget guys. Untuk helm yang RN ini untuk Rp150.000 ini udah benar-benar cengli banget ya guys ya. Udah benar-benar worth it banget untuk kita beli ya guys ya, karena emang helm RN ini udah ada si anti dive sistemnya guys. Jadi udah benar-benar canggih banget ya guys ya. Oke, dan yang ini juga sama guys. Untuk yang helm KYT dia ada anti dive-nya juga guys. Nah, cuman yang ini tuh soft banget. Kalau yang tadi kan dibuka cetek, kalau ini tuh benar-benar soft banget. Nah, ya namanya mengingat harganya juga yang emang cukup oke ya guys ya. Cukup mahal ya guys ya. Hampir setengah juta guys. Oke, nah ini juga sama. Masukin lewat sini, dan di tengahnya itu ada busanya guys. Di dalam lubangnya ini, oke, kerasa ya kalau misalnya kita masukin kayak gini. Dan sistemnya sama aja. Oke, kita masukin aja, lalu kita kaitinnya ke motor kita guys. Oke, nggak cuman ke motor aja, kita bisa kaitin kemanapun ya guys ya. Cuman itu tuh gemboknya dijual terpisah guys, untuk gembok dan si rantainya guys. Oke, untuk yang ini nggak ada. Nah, ini masih polos untuk yang helm ing ini. Dan untuk yang full face-nya, kalau yang full face sih kita langsung kaitin aja ke sini ya guys ya. Nah, tinggal ke sini aja, tinggal kita kaitin ke motor guys. Kalau misalnya untuk yang full face ya, kita sebenarnya nggak usah pakai yang anti dive juga, dia udah aman ya guys ya, karena kan ininya udah ada si untuk mulutnya guys ya. Oke, nah lalu kita lanjut. Yang keempat adalah kita bahas dari busanya guys. Nah, kita bahas dulu dengan RN guys ya. Busanya seperti apa? Nah, kita pegang seperti ini guys ya. Nah, ini feel pertama kali yang gue rasakan untuk helm yang RN ini adalah kurang nyaman guys. Oke, ini karena pemakaiannya cukup lama ya. Nah, ini tuh benar-benar gimana ya? Kurang nyaman lah guys ya. Nah, ini dari atasnya juga cukup keras guys. Jadi kalau misalkan kita pakai ya, untuk si kepala kita di atas tuh benar-benar kerasa gitu guys. Benar-benar kerasa mentok gitu. Jadi busanya itu tipis gitu guys. Oke. Nah, untuk yang sampingnya juga nih, kalau misalkan kita busa pipinya ya guys ya, kita pegang kayak gini aja, kita pakai aja udah benar-benar kerasa keras ya guys ya. Langsung nempel gitu guys ke dalamnya. Nah, kita lanjut untuk helm yang kedua. Oke. Tapi guys, di video kali ini gue bukan menjelekan, bukan menjatuhkan atau membanggakan produk yang lainnya guys. Oke, di video kali ini gue mereview sejujur-jujurnya guys ya. Oke, nah yang kedua ini untuk yang helm KYT, untuk helm ing ini, si busanya ini tebal. Nah, emang untuk karakteristiknya si helm ing ini tuh busanya tebal-tebal guys. Oke, nah apalagi untuk kalian yang punya helm ing yang full face, itu busanya benar-benar tebal banget guys. Dan tebalnya itu benar-benar nyaman banget. Oke, nah ini bisa kita pegang ya guys ya. Dari busa pipinya,
dari busa si kepala kita ya, bagian depan, lalu busa bagian belakang ini cukup tebal ya guys ya. Oke. Nah, ini benar-benar enak ya guys ya, si busanya ini. Nah, kalau untuk yang full half face seperti ini busanya bisa dibilang tebal. Tapi kalau misalkan untuk yang full face-nya itu tebal banget guys inknya. Oke, gue pernah punya yang ink tipe CL1 itu busanya tebal banget guys. Dan itu benar-benar apa ya, kita tuh walaupun dia nyelepot ke pipi, tapi dia tuh enak banget guys. Oke, nah selanjutnya untuk yang helm Kayete dari busa pipinya guys. Nah ini tuh berbeda sama yang ini ya guys ya. Kalau ini kan empuk banget ya guys ya. Nah kalau ini tuh dia tuh busanya ada cuman cukup tebal, tapi karakter busanya tuh beda guys. Ini tuh lebih keras dari busanya guys ya. Oke, dari busanya. Dan kalau misalkan kita, menurut gue ya guys, untuk feel pakainya lebih enak yang ini. Yang Kayete kenapa dibanding yang ink? Karena dia tuh lebih ampek ke kepala kita guys. Jadi lebih bukan fitment ya, apa ya? Lebih begitu kita pakai tuh lebih enak gitu guys, lebih nyaman gitu. Cuman kalau misalkan kalian ngejar ke pipinya, ngejar si busanya lebih nyaman ink. Oke? Nah, dari ketiga dan yang keempat ini adalah yang Zeus guys. Nah, untuk yang Zeus ini, busanya ini, nah ini tuh soft guys. Ini tuh paling nyaman ya guys ya. Kalau misalkan ini kan busanya tuh tebal. Kalau misalkan ini tuh busanya tuh nyaman guys. Bener-bener nyaman banget ya untuk busa samping, kiri, kanan, dan yang untuk atasnya itu bener-bener nyaman banget. Dan untuk yang helm Zeus ini emang ini tuh sebenarnya helm favorit untuk para kaum anak muda guys. Dan ini tuh yang ZS811 ya guys ya, Zeus 811, dan yang 611-nya itu yang half face udah bener-bener itu tuh jadi favoritnya anak-anak muda gitu guys. Jadi karena bobotnya ringan dan dia tuh membuat helm ini tuh bener-bener nyaman banget kita pakai guys. Nah, jadi busanya itu tuh lebih adem daripada ketiga helm ini guys. Oke, si karakteristik busanya itu beda gitu guys. Oke, baik busa pipi, busa kepala depan dan kepala belakang ini nyaman guys. Oke, paling nyaman ya guys ya. Oke, nah yang selanjutnya kita bahas kekurangannya guys. Nah, kekurangan dari keempat helm ini guys. Yang pertama, untuk helm yang ini dulu deh guys. Oke, dari yang sini dulu. Jadi kita ke yang paling murah ya guys ya. Oke. Nah, kekurangannya guys ya. Nah, buat kalian yang pengguna intercom, helm Zeus ini tuh kita tuh nggak bisa pakai intercom guys. Nah, kalau misalkan kalian yang pengen pakai intercom, ini tuh harus rada dipaksa guys ya. Agak dipaksa di bagian sini karena bedanya ya kalau misalnya untuk helm Zeus ini ininya tuh nempel guys. Si busa ini tuh nempel dengan si batoknya ini guys. Jadi kalau misalnya kita mau pakai intercom tuh harus benar-benar dipaksa, dicoak. Kalau kalian nggak mau merusak helmnya, kalian bisa tempel aja guys di sini. Itu kan biasanya ada dua ya guys ya untuk yang intercom itu. Jadi lebih baik kalau misalnya kalian pakai Zeus kayak gini, kalau mau pakai intercom lebih baik yang ditempel aja biar nggak merusak si bagian dalamnya ya guys ya. Oke. Nah, terus minus berikutnya adalah kalau misalkan yang Zeus ini itu ya, jarak si antara busa dengan si bodinya itu tuh benar-benar mepet banget guys. Jadi benar-benar kalau misalnya kita pakai seukuran dengan telinga kita. Jadi kalau misalkan untuk orang-orang yang bertelinga besar ya guys ya, bukan yang mempunyai bobot posisi telinga yang cukup mengembang gitu ya guys ya. Kalau misalkan pakai ini dan pakai intercom itu cukup sulit guys. Jadi harus ngebolongin si batoknya guys ya. Oke, batok si dalamnya ini tapi kan cukup sayang ya guys ya. Jadi kalau misalkan untuk kalian pakai intercom sih lebih disarankan tidak pakai yang ini. Tapi kalau misalkan untuk nyaman ya nyaman ini guys. Oke. Nah, itu aja sih kalau misalkan dari minus ya. Minus dari si Zeus ini guys. Sisanya nyaman banget guys. Oke. Nah, lalu kalau yang untuk yang Kayete ini, dia tuh minusnya adalah bobotnya yang cukup berat ya guys ya. Oke. Ini bobotnya paling berat di antara keempat helm ini guys. Oke. Nah, ini walaupun dia half face tapi dibandingin yang full face ini, bobotnya ini paling berat tuh ini guys. Oke, ini benar-benar paling berat di antara ink, apalagi yang RN ini ringan banget guys. Oke. Nah, ini paling berat. Oke, cuman untuk yang Kayete ini untuk feel dipakainya tuh nyaman guys. Oke, dari situ terus minusnya apalagi ya? Udah sih, itu aja sih guys. Minusnya itu aja. Lalu dan untuk yang ink ini minusnya adalah dia tuh catnya tuh ya, finishingnya tuh kurang rapih guys ya. Jadi nggak 100% ya, bisa dibilang 90% ya guys ya. Jadi ada beberapa yang emang di luar garis atau kalau misalkan kita beli tuh harus benar-benar detail banget gitu guys. Jadi nggak presisi 100% banget gitu guys. Oke sih ya, karena kan mungkin gue emang orangnya perfeksionis juga ya guys ya. Jadi kalau misalkan ngelihat barang itu harus benar-benar
dia tuh finishingnya rapi banget gitu guys. Oke, tapi itu balik lagi ke kalian sih. Oke, tapi dari segi bahan ini udah oke banget guys. Oke, dan untuk minusnya helm RN adalah ini emang cukup banyak sih guys. Oke, dari si ini, nah ini tuh paling tipis ya guys ya, si pengaitnya ya, kaitannya tipis, lalu busanya tipis banget guys. Jadi kalau misalkan untuk kalian yang mau pakai bukan buat touring ya guys ya, buat daily aja ini kurang nyaman ya guys ya. Oke, kalau misalkan cuma buat pergi ke sekolah, ke kampus kerja, atau misalkan pergi ke pasar ini cukup. Tapi kalau misalkan buat kalian yang emang pengen dipakai buat daily kemana-mana, buat jalan-jalan sih sebenarnya gue kurang rekomendasi, karena helm ini tuh busanya kurang nyaman ya guys ya. Busanya kurang nyaman, lalu keras ya guys ya, dan ini tuh bobotnya ringan banget guys. Nah kalau misalkan yang ringan seperti ini kan ya ditakutkan kalau misalkan kita dalam kecepatan tinggi terus kita ada apa-apa kan ya takut ya guys ya. Oke, jadi ini sih ya gua review apa adanya ya guys ya. Oke, untuk yang ini, dan dari keempat ini gue bakal bahas kelebihannya guys. Oke, masing-masing dari sini gue akan bahas kelebihannya. Untuk yang ini dia tuh ada double visornya guys. Oke, untuk yang RN ini, nah double visor itu apa? Kalau misalkan kita siang-siang ya guys ya, ada panas, ada sinar terik matahari, walaupun dia ininya clear ya guys ya, si visornya clear, dia tuh ada double visor. Nah ini dapat kita pakai ya guys ya. Nah ini tuh jadi kalau misalkan kita siang-siang tinggal dipakai ini aja guys. Dan sun visor ini melindungi mata kita dari sinar matahari guys. Jadi tetap aja kita kalau misalkan berkendara siang-siang tetap adem guys. Oke, ini merupakan suatu kelebihan ya guys ya. Ini untuk harga yang 150.000 dia tuh udah ada sun visornya, udah ada si anti dive-nya. Jadi ini udah benar-benar lengkap banget ya dari segi apa kelebihannya. Tapi untuk yang minusnya tadi kurang nyaman gitu guys dipakai. Untuk yang ini belum ada. Oke, untuk ink belum ada, untuk yang KYT juga ini belum ada guys. Oke, di sini juga belum ada si sun visornya, dan untuk yang Zeus 811 juga belum ada guys. Oke, ini belum ada sun visornya, cuman dia tuh dari bawaannya guys ya. Untuk yang Zeus ini udah ada si dapat dua guys visornya, untuk yang dark visor, dan juga kita dapat yang clear visor. Yang clear tuh yang seperti ini guys. Jadi kalau misalkan kalian pengen kece, pengen siang-siang kalian bisa pakai ini. Tapi kalau misalkan untuk riding, untuk jarak jauh ya guys ya, kalian bisa pakai yang clearnya guys. Oke, ini udah benar-benar worth it banget untuk dibeli ya helm Zeus ini, karena dia tuh mengingat dapat dua visor guys. Kalau visor itu kan harganya cukup lumayan ya guys ya, sekitar 200 sampai 300 ribuan kalau misalnya kita beli. Oke, nah untuk yang ini kelebihannya, untuk yang helm yang ink ini ya guys ya, ini tuh ya cukup nyaman ya guys ya, dan ini tuh cukup ringan guys. Oke, nah gue akan bahas ya guys ya dari keempat ini masing-masing bobotnya guys ya, beratnya. Oke, dari ini tuh paling ringan. Oke, ini paling ringan banget guys. Ini bener-bener ringan banget. Yang ini medium ya guys ya, ini agak lumayan berat. Oke, nah tapi ini masih cukup, masih enak untuk dipakai. Dan yang ketiga ini paling berat guys, tapi ini tetap aja nyaman dipakai. Dan yang ini adalah helm yang paling ringan guys. Untuk Zeus ini ya, dari semua helm full face yang udah pernah gue coba, helm Zeus ini adalah yang paling ringan. Sekalipun dibandingin dengan helm yang KYT atau yang ink yang full face ya guys ya, ini benar-benar paling nyaman ya. Gue rekomendasi banget buat kalian yang cari helm full face, kalian pakai Zeus, nggak bakal capek guys. Kalau misalkan kalian yang mau helm full face ya guys ya, kita kalau misalkan siang-siang nih sering riding atau misalkan kita luar kota, biasa kan kita capek di sini guys ya, di leher. Tapi kalau misalkan kalian pakai helm Zeus ini dijamin nggak bakal capek, karena dia tuh udah benar-benar ringan banget bobotnya ini. Jadi benar-benar nyaman banget buat kita pakai guys. Dan terakhir untuk feel-nya seperti apa akan gue coba ya guys ya semuanya. Oke, nah ini untuk helm pertama, helm RN. Nah ini kalau misalnya kita pakai ya guys ya. Nah ini bisa kalian lihat ya guys ya. Oke, nah seperti ini. Oke, jadi kurang nyaman ya di bagian dahi sini sampai ke tengahnya itu kurang nyaman guys. Dan sistem talinya juga ini masih pakai yang quick release ya guys ya. Ini yang di klik biasa. Oke, nah seperti ini tampilannya. Nah, jadi kalau misalkan kita berkendara itu efektifnya ya guys ya, kita tuh nggak boleh kayak gini guys. Jadi harus benar-benar ampek. Jadi kalau misalkan kita kiri kanan tuh udah benar-benar helmnya ngikut. Kalau ini kan nggak. Nah, seperti ini guys. Nah, ini merupakan satu kekurangan juga ya guys ya. Oke, nah nggak boleh seperti ini. Dan juga dia tuh lebih condong ke depan. Jadi kalau misalnya kita pakai tuh agak nahan di dahi sini guys. Oke, jadi ini kurang nyaman untuk kita pakai ya guys ya sehari-hari. Oke, cuman dari keunggulannya banyak ya guys ya helm ini ya guys ya. Oke, untuk helm kedua, untuk helm KYT ink ya guys ya, ini sorry helm ink kita pakai.
Nah, langsung perbedaannya jauh ya guys ya dari yang tadi. Oke, ini tuh nyaman. Nah, ini juga sama masih menggunakan yang quick release ya guys ya, yang satu kali klik. Oke, nah ini tuh nyaman banget. Oke, nah, dan keempat ini tuh belum ada yang untuk fiturnya untuk yang kacamata ya guys ya. Jadi ini kita masih biasa ya guys ya, belum ada yang khusus untuk dimasukin kacamatanya, itu karena emang ada helm-helm tertentu yang emang khusus buat kacamatanya guys. Dan untuk tes kiri kanannya tuh, nah ini guys, ini yang tadi gue bilang, kalau misalnya kita seperti ini tuh dia tuh bener-bener nyaman banget ya guys ya. Nah, karena dia tuh mengingat busa yang tebal, jadi udah bener-bener nyaman banget guys. Oke. Nah, ini udah bener-bener oke banget. Nah, nyaman, fit gitu ya guys ya saat kita pakai. Dan ini caranya juga tinggal di ke atasin aja, lalu kita buka. Dan untuk helm ketiga, ini adalah helm KYT guys. Nah, ini emang waktu dipakai lebih agak ngefit ya guys ya di bagian pipinya, tapi begitu dipakai seperti ini menurut gue ini yang paling nyaman guys. Oke, nah ini dia udah menggunakan micro lock guys, jadi udah bukan pakai yang quick release lagi. Oke, nah dia tuh sistemnya dimasukin kayak gini, ada beberapa step. Nah seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ya guys ya, ini benar-benar nyaman banget. Dan dari segi visor ini yang paling tebal guys. Ini visor bagian depan ini tebal banget guys, jadi ini benar-benar kalau misalnya kita terkantuk atau gimana, ini benar-benar aman banget guys. Oke, feel-nya tuh, nah ini benar-benar paling nyaman ya menurut gue ya guys ya. Dari untuk serian helm Halfest ini paling nyaman guys, benar-benar jos banget. Nah, dan untuk kiri kanannya ini oke banget guys. Oke, atas bawah kiri kanannya. Dan untuk busanya juga guys ya, walaupun dia lebih keras daripada yang ini, tapi dia posisinya itu lebih mencengkram kepala kita tuh, lebih ngikut kepala kita gitu guys daripada yang ini. Karena dia kan emang busanya tebal, jadi bikin kita tuh nyaman, lebih apa ya, lebih nyelepot gitu guys. Oke, nah seperti ini. Dan untuk yang helm terakhir ya guys ya, ini helm full face Zeus ya guys ya. Oke, nah ini untuk ukurannya ini L semua ya guys ya, karena emang kepala gue L, jadi gue belinya untuk ukuran L semua guys. Nah, untuk helm full face ini emang harus dibuka dulu ya guys ya kacamatanya. Nah, untuk busa pipinya ini, nah ini masih sama ya guys ya, talinya ini tali pengaman, ini kita masih menggunakan yang quick release guys, yang satu kali klik. Biasanya kalau untuk helm yang full face itu masih sudah menggunakan double daring, itu untuk standar balap. Tapi kalau misalkan untuk kita daily itu kurang nyaman guys, karena kan itu harus diikat ya guys ya, itu membutuhkan waktu yang cukup lama guys untuk yang tipe double daring. Oke, nah ini dia tuh di sini tuh agak nyelepot, tapi nyelepotnya itu udah bener-bener nyaman banget guys. Nah ini bisa kita lihat ya. Nah ini kita kiri kanan atas bawah ini bener-bener nyaman banget guys. Untuk helm full face ternyaman ini guys menurut gue guys ya. Untuk helm Zeus ini paling mantap. Gue udah pernah pakai dari helm Ing dan dari helm KYT pun, dua-duanya udah pernah gue pakai untuk serian yang setipe dengan Zeus ini guys. Dan ini menurut gue paling nyaman karena dia tuh bobotnya paling ringan guys. Dan itu benar-benar saat gue pakai touring ke Pangandaran, ke Jogja, ini benar-benar nyaman banget guys. Karena ini udah benar-benar, nah ringan banget guys. Jadi ini walaupun kita nunduk ya guys ya, dia tuh nggak bakal sakit guys, nggak bakal pegal sih bagian lehernya. Ini benar-benar oke banget guys. Dan buat kalian yang berminat dengan semua tipe helm ini, nanti link pembeliannya masing-masing gue cantumkan di link deskripsi ya guys ya, di bawah semuanya tipenya. Dan pastikan sebelum kalian membeli, belilah sesuai dengan ukuran kalian guys. Nggak boleh kekecilan ya, karena kalau misalkan kekecilan itu pasti nggak akan nyaman buat kalian. Dan kalau misalkan kebesaran itu tuh nggak safety guys. Kan kita pakai helm tuh untuk safety guys ya, saat kita tuh ada di jalan. Tapi kalau misalkan kita nggak pas, itu malah jadi ogak, itu yang membahayakan kita guys. Oke, jadi kalau misalkan kalian ukurannya L, pakailah L. Kalau kalian ukurannya M, pakailah M. Kalau kalian XL, pakai XL. Oke, jadi semuanya tuh harus benar-benar ukuran kalian. Dan kalian nggak usah khawatir kalau misalkan beli online sekalipun, kalian tetap bisa nanya ya ke sellernya, karena biasanya seller tuh pasti nyediain ya, itu pasti ada bagannya kalian tuh ukurannya berapa, jadi lingkar kepala dan lain-lain udah bener-bener bisa kalian cek di situ. Oke, kalian juga bisa tanya langsung ke sellernya. Jadi pastikan kalian membeli sesuai dengan ukuran kalian guys. Dan jangan sampai kelewatan karena Shopee lagi ada puncak spesial 88 Midnight Sale tanggal 8 Agustus. Belanja dapat pulsa 20.000, gratis ongkir 0 rupiah semua toko, dan flash sale supermarket 88%. Yuk tunggu apa lagi, langsung aja belanja hanya di Shopee. Dan ini untuk harga-harganya menurut gue ya guys ya, ini paling cengli banget. Oke, dari keempat tipe ini, untuk yang helm RN walaupun dia murah tapi fiturnya berlimpah guys. Oke, kesimpulannya guys ya, dari helm yang ini fiturnya berlimpah, tapi mengorbankan kenyamanan. Oke, kalau yang ini, yang Ing ini fiturnya
paling kurang ya guys ya di sini nih, tapi dia untuk kenyamanannya oke, ini paling polos lah kalau untuk helm yang ini. Tapi kalau misalkan untuk yang kayak ini, dia tuh motifnya keren, keren banget. Ini gue suka banget motifnya. Lalu dia untuk sistem keamanannya dan dari ininya juga ya guys ya, dari si visor dia tuh udah paling tebal ya guys ya di antara yang ketiga ini ya guys ya. Dia tuh paling tebal dan ini udah paling oke dan paling nyaman juga menurut gua untuk serian Halfest. Dan untuk yang ini juga dengan harga 700 sampai 800 ribu ini benar-benar worth it banget buat kalian beli guys. Karena untuk helm ini yang Zeus ini dari bobotnya ringan, nggak bikin kita sakit kepala, sakit leher juga ya guys ya. Dan juga dia tuh nggak bikin kita ngap saat kita tuh di perjalanan, dan juga busanya benar-benar nyaman banget guys. Kalau kalian udah biasa pakai Zeus, ini menurut gue ya guys ya. Dan menurut anak-anak motor yang lainnya, kalau kalian udah pakai Zeus, itu kalian untuk beralih ke yang lain tuh agak cukup sulit ya guys ya, karena emang sebenarnya helm Zeus itu cukup nyaman guys. Tapi untuk kalian misalkan mau nyari yang Zeusnya, tapi yang Halfestnya itu harganya sekitar 500 sampai 600 ribuan gitu guys. Itu emang paling mahal ya, lebih mahal daripada yang ini. Tapi untuk yang Halfestnya itu gue pernah pakai dari ZS611, itu benar-benar nyaman banget guys. Tapi udah gue jual ya guys ya, dan itu walaupun dia Halfest tapi benar-benar ampak banget dan itu nyaman banget guys. Oke, tapi balik ke kalian, sesuaikan dengan budget kalian dan kebutuhan kalian guys. Kalian butuhnya apa? Dan kalau kalian ada pertanyaan, saran, atau misalkan kalian pengen ada masukan atau pendapat lain, langsung aja kalian komen guys di bawah. Oke, nanti kita akan bertukar pendapat di kolom komentar. Oke, dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe dulu guys, karena di channel ini gue membahas semua tips and trik gimana sih caranya kita merawat motor dan mobil kita guys. Dan gak hanya itu aja, di channel ini gue membahas gimana sih caranya kita belajar motor, mulai dari belajar motor metik, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap. Pokoknya tips and trik seputar otomotif lengkap ada di channel ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu guys ya. Oke, see you next video, di video gue berikutnya guys. Oke, kalau misalkan kalian ada saran atau apapun ya guys ya, pengen request video apa, langsung aja kalian komen guys di bawah. Dan request kalian yang terbanyak bakal gue bikinin videonya guys. Oke, see you next video, bye-bye.